Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Crispina Suranti Jembung dengan NIM 2019-01-315 dalam mata kuliah akuntansi biaya proyek. Dalam pertemuan ini juga saya akan mereview materi tentang memahami perusahaan jasa konstruksi. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu jasa konstruksi. Ialah salah satu kegiatan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Nah, dalam konstruksi ini ada jasa konsultasi perencanaan konstruksi, ada juga jasa pelaksanaan konstruksi, dan juga jasa pengawasan konstruksi. Nah, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan atau sebagian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik yang lain. Pengguna jasa merupakan orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Nah, beda lagi penyedia jasa. Itu adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Nah, di sini ada beberapa jenis perusahaan jasa konstruksi. Nah, yang pertama itu ada perusahaan perencanaan konstruksi. Dia bekerja memberi layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan dan bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Nah, jenis yang kedua merupakan perusahaan pelaksanaan konstruksi. Nah, dalam perusahaan pelaksanaan konstruksi ini, mereka memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pelaksanaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyediaan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Untuk jenis yang ketiga ada perusahaan pengawas konstruksi. Dalam jenis perusahaan pengawas konstruksi ini memberikan layanan jasa pengawasan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Nah, ada kontrak perusahaan jasa. Definisi kontrak konstruksi ialah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aktivitas atau suatu kombinasi aktivitas yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Klaim. Dalam klaim, jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja atau pihak lain sebagai pengganti untuk biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak. Klaim dapat timbul umpamanya dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan, dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Biaya satu kontrak mencakup sejumlah aktivitas konstruksi. Dari setiap aktivitas diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aktivitas. Setiap aktivitas telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak
bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas tersebut. Biaya dan pendapatan masing-masing aktivitas dapat diidentifikasikan. Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Jumlah pendapatan kontrak dapat meningkatkan atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Pengukuran jumlah pendapatan kontrak yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan seringkali bergantung pada hasil negosiasi. Klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberi kerja akan memberi klaim tersebut. Nilai klaim yang besar kemungkinan disetujui oleh pemberi kerja dapat diukur secara handal. Biaya kontrak, biaya berhubungan dengan suatu kontrak meliputi tetapi tidak terbatas pada biaya pekerjaan lapangan, termasuk penyedia, biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi, penyusunan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut, biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari satu lokasi ke lokasi proyek pelaksanaan proyek, biaya penyewaan sarana dan peralatan, biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut, estimasi biaya pembentulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan klaim dari pihak ketiga. Nah, biaya ini dapat dikurangi dengan keuntungan yang bersifat insidental, yaitu keuntungan yang tidak termasuk dalam pendapatan kontrak. Misalnya, keuntungan dari penjualan kelebihan bahan dan pelepasan sarana dan peralatan pada akhir kontrak. Biaya kontrak meliputi biaya-biaya yang dapat didistribusikan kepada suatu kontrak untuk jangka waktu selama periode kontrak. Di sini ada rangkuman pendapatan dan biaya kontrak. Metode presentasi penyelesaian. Ini pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak. Pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tahap tersebut. Nah, di sini ada sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama itu ada dari informasi keuangan perusahaan. Dalam informasi keuangan perusahaan itu ada eksternal dan internal. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Nah, ada sistem akuntansi. Nah, definisi ini ialah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya. Dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Ada unsur-unsurnya juga. Yang pertama itu ada klarifikasi rekening real dan nominal, buku besar atau umum dan pembantu jurnal, bukti transaksi. Klarifikasi rekening adalah penggolongan rekening-rekening yang digunakan dalam sistem akuntansi. Ini terdiri dari rekening neraca atau real, rekening rugi laba atau nomina, kerangka rekening atau chart of account, daftar rekening-rekening yang digunakan beserta nomor kodenya.
Klarifikasi rekening berdasarkan laporan keuangan dan berdasarkan asas arus nilai. Klasifikasi berdasarkan laporan keuangan. Itu ada buku besar atau ledger, neraca real, laba atau rugi, aktivita utang modal. Di sini dalam aktivita itu ada aktivita lancar, investasi jangka panjang, aktivita tetap berwujud, aktivita tetap tidak berwujud, aktivita lain-lain. Nah, kalau dalam utang itu ada utang jangka pendek, utang jangka panjang. Terus dalam modal ada modal depositor, ada modal lain. Nah, dalam laba atau rugi, unsur-unsur pendapatan dan unsur-unsur pengeluaran. Golongan-golongan yang ada dirinci lagi ke sub golongan atau langsung ke rekening, memberi nomor kode pada sub golongan atau langsung ke rekening. Buku besar. Dalam buku besar ini berisi rekening neraca dan laba rugi yang digunakan dalam sistem akuntansi. Merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan lainnya. Nah, dalam buku pembantu berisi rekening-rekening yang merupakan rincian dari buku besar. Misalnya, buku pembantu piutang mencatat kumpulan rekening-rekening piutang. Nah, kalau dalam jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contohnya, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nah, bukti transaksi merupakan formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi pada saat terjadi atau data recording sehingga menjadi bukti tertulis, dan transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan lain-lain. Nah, dalam catatan perusahaan konstruksi, jurnal dalam perusahaan jasa konstruksi ialah media untuk mencatat transaksi secara urut waktu. Jurnal dirancang sedemikian rupa sehingga menampung transaksi beserta keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi yang menyertainya. Pencatatan pada jurnal sudah memilah-milah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Bentuk jurnal umum, teman-teman bisa lihat di sini tabelnya. Itu ada halaman, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan halaman jurnal. Yang pertama itu ada halaman jurnal. Halaman jurnal itu merupakan referensi informasi yang dicatat pada rekening. Jika satu rekening mempunyai referensi 1, berarti sumber pencatatan tersebut terdapat pada buku jurnal halaman 1. Halaman jurnal membantu upaya pengujian kebenaran pencatatan transaksi. Nah, di situ juga ada tanggal. Dalam tanggal transaksi harus dicatat pada jurnal, sebab jurnal menghimpun transaksi secara kronologis. Keterangan mencatat nama-nama keterangan, nama-nama yang terkait dalam suatu transaksi sekaligus pengelompokannya dalam kredit atau debit yang sesuai. Nah, di situ ada referensi digunakan untuk menampung informasi mengenai rekening yang terkait dengan transaksi yang baru dicatat. Kolom referensi biasanya diisi nomor kode rekening. Pada perusahaan kecil biasanya diisi tanda rumput sebagai tanda bahwa transaksi tersebut sudah diposting ke buku besar. Sebelum diposting, kolom referensi dibiarkan kosong. Nah, di situ ada debit dan kredit. Kolom ini digunakan untuk menampung jumlah uang dari transaksi. Nah, buku besar dalam perusahaan jasa konstruksi. Buku besar itu merupakan buku catatan akhir yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan laba rugi atau nominal. Nah, dalam buku besar ini itu ada neraca real dan juga laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.
buku pembantu. Dalam buku pembantu ini adalah rincian dari rekening-rekening yang ada di dalam buku besar. Nah, dalam buku pembantu ini ada buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong, buku pembantu mesin dan alat, buku pembantu mata uang, buku pembantu biaya overhead pabrik, buku pembantu biaya penjualan, buku pembantu biaya administrasi umum. Terima kasih teman-teman. Mungkin ini saja yang saya bisa mereviewkan materi dari pertemuan kali ini. Jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf.